Oh, Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi. Kembali bersama Insta Live dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia bersama Yayasan Kanker Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Busur Emas. Dan pada hari ini kami akan berbincang-bincang dengan seorang konselor. Beliau adalah Ibu Linawati Wiliarto, seorang Certified Counselor Practice. Dan beliau juga adalah seorang konselor di Eagle Heart, di Yayasan Busur Emas dan Yayasan Duta Pembaharuan yang berfokus pada pemulihan luka batin, trauma, kesulitan berelasi, emosi karir, dan pekerjaan. Dan beliau juga adalah seorang dewan pengajar di salah satu komunitas pemulihan yang bergerak pada pemulihan luka batin. Beliau juga seorang profesional bidang keuangan di salah satu yayasan pendidikan. Saat ini beliau juga adalah seorang anggota IATC atau Indonesian Art Therapy Community sebagai pengajar dan praktisi art therapy. Dan seorang praktisi fototerapi. Nanti mungkin kita akan berbincang-bincang banyak mengenai itu. Dan moto beliau ini yang semua harus kita juga pahami dan lakukan adalah move on from the past, move forward to the future, and growing up in God's grace. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, ya jadi pada hari ini adalah seperti biasa kita melakukan bincang-bincang dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan tentunya di sini kami juga memiliki bersama-sama tujuan mulia, yaitu bahwa kami ingin semuanya tentunya melihat senyum sehat anak Indonesia. Dan bagi teman-teman atau bagi para peserta di sini yang mengikuti live kami, untuk berbagi kasih dapat dilihat nomor rekeningnya di bio di Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami mengundang Ibu Lina. Iya. Selamat pagi, Ibu Lina. Selamat pagi, Bu Dahlia. Iya, apa kabar Bu Lina? Sehat selalu ya, Bu? Ya, puji Tuhan sehat, Bu. Sekarang Ya. Sehat itu sangat penting ya, Bu ya. Banget. Sehat itu seperti satu harta karun gitu ya, harta karun yang sangat berharga buat kita semua. Iya, dengan demikian kami juga berharap di sini pada pagi ini di Sabtu yang cerah ini agak mendung sih ya Bu ya, tapi semoga kita tetap mendapatkan kecerahan hati untuk bisa bersama-sama merasakan kesehatan hati dan jiwa ya Bu ya. Amin. Betul, Bu. Pagi ini mungkin Ibu Lina bisa menjelaskan dahulu background-nya Ibu Lina, walaupun tadi saya sudah videonya. Kemudian juga apa sih penolakan itu, dan Ibu Lina tentunya di bagian di tim parenting di Yayasan Busur Emas ya Bu Lina ya. Jadi ya, kesehariannya ini yang Ibu lakukan counseling bagi para kita bisa sebut pasien ya gitu, itu bagaimana gitu. Oke. Ibu Lina. Ya. Ibu Lina. Ya. Kalau keseharian saya sebetulnya masih bekerja ya Bu ya, itu di salah satu yayasan pendidikan dengan 7 sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi saya bidangnya bukan di konselingnya, bukan juga sebagai guru, tetapi saya di bidang keuangan yang menangani 7 sekolah ini. Gitu. Nah, tetapi saya punya passion memang dari kecil dulu, kepengen jadi seorang psikolog. Tetapi apa daya tidak tercapai. Tetapi kalau memang Tuhan sudah menunjukkan jalan itu, pasti ada aja ya Bu ya. Sehingga
saya banyak memperlengkapi diri dengan mengikuti kursus-kursus konseling, kemudian mengambil sertifikasi. Salah satunya adalah sertifikasi yang saya dalami di Yayasan Busur Mas, yaitu sebagai CCP ya. Kalau tadi Ibu sudah membacakan, ada di belakang nama saya ada CCP, yaitu Certified Counselor Practice. Ya, ini yang saya dalami di Yayasan Busur Mas. Nah, selain itu saya juga banyak terlibat di dalam pelayanan di konseling pemulihan di Yayasan Duta Pembaharuan, yaitu yang lebih dikenal juga dengan programnya School of Healing. Jadi saya ada di dalam School of Healing ini sebagai salah satu pengajar juga, kemudian sebagai konselornya juga. Nah, di Yayasan Busur Emas saya juga sebagai konselor di Eagle Heart. Jadi keseharian saya seperti itu, Bu. Nah, untuk konseling saya biasanya lakukan after office. Karena kalau di weekdays saya masih bekerja ya dari jam 8 sampai jam 5. Jadi untuk konseling saya lakukannya after office. Begitu, Ibu. Oke. Ya, menarik sekali nih dua kegiatan yang sebetulnya bertolak belakang, tapi sebenarnya ada garis merahnya ya Bu ya, gitu. Oke, jadi Bu sesuai dengan judul kita hari ini itu adalah menolong anak keluar dari perasaan tertolak ya. Nah, ternyata apabila saya baca dan juga banyak ya saya browsing begitu dan juga yang pengalaman sehari-hari juga bahwa ternyata perasaan tertolak itu banyak ya Bu ya. Dan ini maksudnya banyak terjadinya tuh bisa pemicunya banyak. Terutama ternyata bisa terjadi pada saat mulainya itu pada saat anak ini masih jadi janin ya. Jadi kayak seperti misalnya orang tuanya masih merasa belum dulu deh gitu, saya belum mau punya anak dulu, tapi ternyata hamil kemudian gitu ya, atau dan lain sebagainya seperti itu. Ini kok bisa ya Bu ya, gitu, bahwa itu bisa terjadi pada saat bahkan anak tersebut masih menjadi janin, masih di dalam perut kandungan ibunya. Oke, jadi mungkin Bu sebelum kita masuk ke situ Bu, saya mau menjelaskan dulu ya, sebetulnya apa sih penolakan ya? Karena kalau kita melihat dalam keseharian kita pasti kita sering mengalami penolakan. Ya, penolakan kecil itu juga bisa terjadi. Contoh deh misalnya kalau kita ke pasar, kita nawar cabai gitu ya, kan bisa aja itu kita juga tertolak ya. Tetapi penolakan seperti itu pasti tidak membuat kita jadi terluka ya Bu ya. Iya. Adalah biasa aja gitu ya. Atau paling kesal doang ya Bu. Ya udah gitu. Ya. Iya. Kenapa sih penolakan ini bisa menjadi membuat sampai terluka? Yaitu ketika ada satu kondisi di mana seseorang itu merasa tidak diterima atau tidak dikasihi oleh orang yang seharusnya mengasihi. Jadi ketika kita merasa bahwa anak kecil lah ya, anak kecil itu kan membutuhkannya kasih sayang dari orang tua. Tetapi ketika orang tuanya tidak memberikan kasih sayang itu, maka dia akan merasa tertolak. Nah, penolakan inilah yang akhirnya membuat menjadi satu keterlukaan. Nah, kalau tadi kan Ibu bilang, Ibu menanyakan, bisa ya Bu ya, ketika janin itu sudah mengalami penolakan, ya. Jadi sebetulnya di dalam tahap perkembangan pertumbuhan manusia itu ada 5 tahap Bu, 6 tahap pertumbuhan dari mulai janin sampai menjadi sepuh. Nah, di setiap tahap pertumbuhan itu ada tugas-tugas utama sebagai pribadi dan juga ada tugas dari lingkungan yang harus mengcover sehingga
pribadi seseorang itu menjadi terbentuk sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nah, seorang janin, kita sudah bisa menyebut itu seorang ya, kalau janin pun. Ketika dia menjadi janin, sudah ada tugasnya, Bu. Tugasnya adalah untuk menunjukkan eksistensi diri dia. Ada atau tidak ada. Jadi dia harus bertahan di dalam kandungan itu, janin pun harus mempertahankan diri untuk menyatakan diri bahwa saya ada loh. Sebagai satu eksistensi bahwa saya ada loh. Nah, apa sih tugas dari lingkungan sekitarnya? Terutama adalah orang tua. Ketika ada janin yang sudah terbentuk, harusnya orang tua bersukacita, memberikan perhatian, menerima, menjaga kandungannya ini dengan sebaik-baiknya. Nah, pada saat tugas-tugas dari lingkungan ini tidak didapatkan oleh janin, disitulah terjadi penolakan. Begitu, Ibu Dahlia. Ya. Nah, terjadi penolakan atau perasaan tertolak itu karena keterlukaan ya, Bu ya. Betul. Iya. Luka yang membekas. Nah, kalau back to janin ini tadi gitu, bagaimana dia bisa merasa terluka ya? Iya. Apakah terlihatnya setelahnya, Bu? Secara psikologi pun juga tahap-tahap perkembangan ini kita tahu ya Bu, bahwa di dalam janin pun, di dalam kandungan, anak itu sudah bisa, janin ini sudah bisa merasakan. Iya, iya. Ya, kenapa ada banyak sekali terapi-terapi yang dilakukan oleh ibu hamil dengan memberikan lagu-lagu supaya termotivasi ya, terstimulasi ya, si janin ini. Artinya janin itu sudah merasakan, sudah punya perasaan. Karena dia juga sudah punya tugas untuk menyatakan eksistensi dirinya. Jadi dia juga sudah tahu bahwa ketika orang tuanya menolak dia di dalam kandungan, dia juga sudah merasakan. Seringkali juga kan kita dengar ya Bu ya, bahwa aduh kalau ibu hamil jangan sedih-sedih, nanti anaknya ikutan sedih gitu. Ya. Ya, jadi ya disitulah fungsi dari tugas lingkungan untuk memberikan kenyamanan, memberikan rasa aman kepada janin, memberikan sukacita, memberikan kasih sayang kepada janin, sehingga janin sudah merasa saya dikasihi loh, saya ada, saya terbentuk di dalam janin ini karena orang tua saya juga menginginkan saya, bukan menolak saya. Ya, ya. Nah, oke, sebelum kita sampai pada bagaimana akhirnya bisa merecover itu ya, gitu, bahwa nantinya itu bahwa si janin ini oke gitu, dulu gitu mungkin pernah tertolak atau oke karena ibunya belum siap dan sebagainya ya. Nah, tapi kan pada akhirnya pada saat bayi tersebut juga lahir, lucu ya gitu, cantik gitu dan sebagainya, jadi akhirnya bagus juga gitu. Nah, oke kan, itu kita sampai ke situ ya. Nah, tentunya kemudian ada hal lain yang tadi contoh kedua yang Bu Lina juga sudah sampaikan, itu adalah misalnya penolakan gender gitu juga ya. Kalau tadi kan janin misalnya orang tuanya nggak merasa belum siap gitu, atau dan yang lainnya ya. Dan yang kedua itu adalah gender ini gitu, aku pengennya laki kok lahirnya perempuan gitu. Nah, itu akibatnya bisa sampai ke nanti ya yang. Iya, jadi dampak dari penolakan ini, keterlukaan karena penolakan itu nggak sesederhana yang orang yang pikir cuma ditolak gitu. Jadi dampaknya itu sangat membentuk karakter kita sampai kita dewasa. Betul. Ya. Jadi saya sebutkan ada 6 tahap pertumbuhan manusia. Nah, di setiap tahap itu, setiap manusia ini, setiap orang ini punya tugas masing-masing. Kalau tadi janin, tugasnya adalah dia memastikan bahwa dia ada. Ya. Nah, ketika dia mulai lahir, bayi ya berusia 0 sampai 4 tahun,
dia juga punya tugas, Bu. Ya, tugasnya itu adalah dia memisahkan diri dari ibunya. Dia mulai, karena kan udah keluar dari rahim ya, dia mulai memisahkan diri. Kemudian dari situ dia mempelajari. Si bayi ini mulai mempelajari apa sih yang jadi kebutuhan dia, bagaimana sih perasaan-perasaannya. Nah, karena masih bayi kan seringkali yang menjadi bahasanya adalah menangis ya. Menangis untuk menunjukkan bahwa saya lapar nih. Kalau saya lapar ya berarti saya akan menangis untuk memberitahukan kepada orang tua bahwa saya sedang lapar. Atau mungkin pampersnya basah gitu ya. Atau perutnya kembung, itu pasti akan dibahasakan dengan menangis. Jadi tugasnya dari si bayi ini adalah untuk memastikan bahwa ketika saya memisahkan diri, saya bisa memberikan kebutuhan ya, maksudnya menginformasikan kepada orang tua, kepada mami, kepada ibu ya, kepada bunda bahwa saya sedang membutuhkan sesuatu. Kalau dia mungkin kesel juga, bayi juga kan udah pasti bisa kesel juga ya. Kalau misalnya lapar nggak ada yang ajak dia main atau apa, jadi bete juga kan. Akhirnya dia juga harus mengungkapkan perasaannya dengan cara menangis. Nah, apa sih tugas dari orang-orang sekitarnya ketika bayi ini ada? Tugasnya ya tentunya harus memperhatikan. Karena bayi belum bisa apa-apa, jadi tugas dari orang-orang yang dewasa, bundanya, mungkin kalau ada kakaknya, adalah memperhatikan, memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dari si bayi ini. Ketika hal ini tidak terjadi, bayi merasa tertolak. Ya, nah, ketika terjadi kegagalan, maka ini akan membuat orang itu berkembang menjadi orang yang tidak memahami kebutuhan dan perasaan-perasaannya. Gitu. Gitu ya, sampai sedahsyat itu. Iya. Nah, begitu juga nanti di tahap-tahap berikutnya. Ketika tahap anak, tahap dewasa, tahap menjadi orang tua, itu semua punya tugas pribadi. Begitu juga ketika sampai kepada tahap terakhirnya, yaitu sebagai tahap sepuh ya. Itu juga punya tugas pribadi dan juga ada tugas-tugas dari lingkungan yang harus mendukung sehingga setiap tahap itu bisa terlalui dengan baik. Gitu. Kalau itu tidak terjadi, ada kegagalan-kegagalan di situ karena harusnya ketika dia membutuhkan, ketika dia harus menjalankan tugas-tugas utamanya tidak didukung oleh lingkungan, maka itu akan menjadi kegagalan karena tahap tersebut tidak terlewati dengan baik. Nah, itu dampaknya akan sangat panjang, Bu. Kalau tadi Ibu bilang gender, penolakan gender, ya, seringkali kita kan juga, terutama ada suku-suku atau etnis-etnis tertentu. Saya dari keturunan Chinese ya, yang diutamakan tuh anak laki-laki. Ya. Nah, paling sering diharapkan adalah laki-laki. Nah, seringkali orang tua tidak sadar bahwa menginginkan adanya anak laki-laki sebagai anak pertamanya. Nah, mungkin sering juga dibilang, aduh, mami atau papi atau bunda atau ayah dulu pengennya kamu anak laki-laki. Secara perasaan seorang yang sudah lahir, saya adalah wanita, saya adalah perempuan, saya seorang putri. Kok kenapa ya bundaku, mamiku, papiku kok enggak menerima aku sebagai seorang perempuan, sebagai seorang putri? Seringkali itu juga berdampak juga kepada perlakuan, Bu. Seringkali orang tua memperlakukan karena ingin ya anaknya misalnya seorang putri atau seorang putra, seringkali akhirnya mengkondisikan anak tersebut sebagai gender yang diinginkan. Sering kita lihat orang putri secara tidak sadar gitu ya, Bu ya. Betul. Sering kan kita lihat juga seorang putri yang didandanin sebagai putra. Ya. Jadi tomboy. Nah, akibatnya itu akan bisa menjadi seorang yang tomboy.
Dan mungkin juga kalau di dalam perkembangannya, tahap pertumbuhannya juga tidak menerima gendernya sebagai seorang putri atau seorang putra. Dia menolak itu. Jadi itu yang dampak-dampak yang bisa terjadi ketika terjadi penolakan-penolakan. Betul, betul. Ini mungkin juga kalau dalam gender ini makanya terus apa namanya akan terjadinya trans itu dari situ ya, bisa jadi ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, ya, karena mereka selalu mengatakan bahwa oke gitu, I am a boy trapped in a girl's body, gitu-gitu kan, gitu ya. Oke. Oke, Bu. Nah, jadi dalam hal ini kan kita di sini untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan tentunya di sini juga ada mama-mama, orang tua, para orang tua atau anaknya tersebut sendiri yang anak-anaknya saat ini sedang berjuang untuk kanker. Nah, pasti juga ada di antara anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker ini yang juga merasakan bahwa adanya tertolakan tersebut ya, adanya penolakan tersebut gitu, bahwa kok saya terlahir ada apa namanya, ada kankernya di tubuh saya seperti itu. Nah, kalau seperti ini, apakah apa yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut gitu? Kadang-kadang si anak tersebut juga tidak bisa mengungkapkan, kalau tadi Ibu Lina mengatakan bahwa kalau bayi dia bisa dengan nangis gitu. Nah, kalau anak ini kan dia merasakan tahu sakitnya itu apa gitu. Iya, iya. Jadi memang apa, untuk seorang anak ini hal-hal kecil aja, Bu, ya itu bisa menjadi satu luka yang sangat dalam, ya. Apalagi kalau mengalami sakit yang uh, seperti sakit kanker ini yang mungkin siapa juga nggak mengharapkan ini terjadi, ya, Bu, ya. Nah, saya kasih contoh dulu luka kecil yang mungkin terjadi itu, misalnya seorang seorang anak yang mendapatkan adik, ya. Ketika dia mendapatkan adik, kemudian orang tua sepertinya mengembalikan, ya, itu aja udah merasa tertolak. Nah, kalau dengan anak yang kanker ini, tadi Ibu menanyakan bagaimana ya caranya, Iya, untuk bisa memberikan dan membangun semangat dari anak ini, ya. betul. Nah, seringkali secara tidak disadari orang-orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk juga yang punya ada sakit kanker seperti ini, menjadi overprotective. Ketika menjadi overprotective itu tujuannya sebetulnya dari orang tua adalah untuk melindungi. Tetapi bagi anak mungkin akan menjadi satu pemikiran lain. Kenapa saya tidak dibolehkan? Waktu sudah dikasih pesan, ya, pesan hidden message dari orang tuanya kah, atau dari gurunya, atau dari lingkungan. Kalau main dengan anak ini, tolong berhati-hati misalnya. Ya. Tujuannya sebetulnya baik, tetapi ketika anak itu masuk ke dalam lingkungan, kemudian merasa kok sangat hati-hati sekali diperlakukan, mungkin anak tidak merasa bahwa itu adalah bentuk perlindungan, tetapi sebagai bentuk penolakan. Kenapa saya tidak boleh? Iya, iya. Gitu. Jadi orang tua juga harus belajar untuk bagaimana caranya memberikan informasi kepada anak dengan bahasa anak, dan supaya anak juga bisa memvalidasi ketika terjadi penolakan-penolakan. Jadi jangan sekali, pokoknya kamu nggak boleh ke sini, pokoknya kamu nggak boleh ke situ, gitu. Seringkali kan gitu ya, karena rasa kasih yang begitu besar dari orang tua. Itu memang satu hal yang wajar, tetapi kita sebagai orang tua juga belajar untuk berhikmat juga bagaimana memahami perasaan anak. Gitu. Oke. Dengan demikian, apakah Ibu Lina
menyarankan bahwa lebih baik jadi para orang tua ini untuk bisa berdiskusi gitu dengan anak tersebut dengan ya tadi dengan bahasa anak ya. Jadi disampaikan secara benar bahwa yang ada di tubuh kamu itu adalah kanker gitu, dan kanker itu seperti ini begitu ya. Jadi untuk oleh sebab itu memang kita melindungi kamu seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi ada komunikasi yang diberikan juga ya kepada anak. Karena anak sekarang ini kan Bu beda ya dengan anak zaman kita dulu ya. Kalau zaman kita dulu kan dibilang nggak boleh ya udah nggak boleh gitu. Berhenti. Ya udah gitu. Ya nggak boleh di sini ya. Nggak boleh ini, nggak boleh gunting kuku malam-malam ya. Iya gitu. Nggak tahu apa sebabnya. Tetapi kalau anak sekarang ini kan berbeda ya, karena mereka banyak mendapatkan informasi dan lain-lain. Jadi ketika menyampaikan sesuatu pun juga berikan pengertian kepada anak. Sehingga anak bisa memahami siapa diri saya, itu dia bisa memahami. Dan juga terus menanamkan bahwa bagaimanapun kondisi si anak ini, anak tersebut tetap berharga dan bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Tetap membangun anak dengan porsi-porsi yang memang bisa dilakukan oleh anak tersebut. Iya, iya. Dan jangan lupa juga Bu, tetap memberikan sentuhan ya kepada anak. Pelukan itu sangat perlu ketika anakmu terluka, mungkin pulang dari sekolah atau dari bermain dengan anak ditolak. Ketika pulang jangan bilang oh iya nggak apa-apa itu udah jangan ditemenin misalnya ya. Ini sering kali kan gitu ya. Tetapi mari para orang tua ini juga memberikan satu pengertian kepada anak, tetap memberikan satu pendidikan juga kepada anak untuk tetap bersikap baik. Sentuhan, pelukan kepada anak itu sangat menolong mereka untuk tetap merasa diterima. Jadi kuncinya itu dari penolakan ini adalah itu ya, tetap merasa diterima ya. Jadi dia juga percaya diri ya Bu ya. Dengan anak berkebutuhan khusus, berkebutuhan seperti saat ini sedang berjuang kanker, itu kan terlukanya banyak ya. Jadi dia selain dia terluka mungkin batinnya, kenapa saya kok berbeda, dia juga terluka secara fisiknya gitu, karena kan makanya tadi mungkin tidak boleh bermain macam-macam atau bermain yang membahayakan diri, karena mungkin dia masih ada infusnya, masih harus di kursi roda, seperti itu ya Bu ya. Ya, nah lantas Ibu untuk menolong apakah ada tahapan gitu? Jadi sebelum sampai ke menolong ini kan kita juga sering bahwa dampak kerusakan tersebut, jadi ini ada kerusakan hati dan batin ya mestinya kalau anak-anak yang merasa tertolak ini gitu. Nah untuk bisa tahu bahwa anak ini ada kerusakan atau ada luka batin tersebut, itu bagaimana, dan kedua bagaimana cara kita menolongnya Bu? Tadi selain yang hal-hal yang sudah disebut tadi. Ya biasanya anak yang tertolak itu dia akan menarik diri dari lingkungan. Ya, dan seringkali juga ada emosi-emosi yang seringkali sulit untuk dikendalikan. Yaitu akan muncul seperti itu. Mungkin dia bisa menjadi murung atau mungkin menjadi timbul yang memberontak, ya, pemberontakan. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ada ciri-ciri anak-anak tertolak itu menarik diri, kemudian tidak percaya diri, itu juga pasti menjadi takut, nggak berani bertemu orang atau apa ya. Itu juga yang paling pasti adalah sulit mengendalikan emosi. Iya. Gitu. Ya, jadi tantrum itu ya kayak. Iya, bisa terjadi seperti itu. Gitu. Jadi banyak hal sih. Dan yang paling sering juga kelihatan itu ketika sudah mulai bertumbuh, bertambah besar ya. Anak akan melabel dirinya dengan label-label negatif. Saya orang yang tidak layak, saya tidak dikasihi,
Tuhan tidak mengasihi saya, ya karena merasa bahwa saya mempunyai satu lain gitu. Jadi ada label-label negatif yang akhirnya ditanamkan dan ditempelkan sendiri di dalam diri si anak ini. Secara itu jadi di bawah sadar sebetulnya ya Bu ya, bahwa dia seperti mencap atau melabel dirinya sendiri, saya unwanted, saya kenapa saya ya tadi juga salah yang lebih parah adalah kenapa Tuhan memberikan ini ke saya seperti itu ya, seperti saya tidak dikasih gitu ya. Nah, untuk mengendalikan emosinya mereka seperti itu tuh bagaimana Bu? Ya, seperti yang tadi ya, yang saya sudah katakan juga, peran orang tua ini kan sangat penting. Menerima, yang paling utama adalah menerima. Orang tertolak itu kan karena tidak diterima. Merasa tidak diterima oleh orang-orang yang seharusnya mengasihi. Orang-orang yang seharusnya menerima. Orang yang seharusnya mengasihi dan menerima itu yang utama adalah orang-orang terdekat. Bagaimana orang-orang terdekat ini menerima anak tersebut apa adanya, tidak dibandingkan dengan orang lain, tetapi ya utuh seperti Tuhan menciptakan setiap manusia itu utuh apa adanya, dengan segala kelemahan, dengan segala kekuatan. Karena di balik kelemahan-kelemahan anak pasti ada kekuatan juga, pasti ada talenta-talenta yang Tuhan berikan juga. Nah, kembangkan itu supaya anak juga bisa mempunyai satu hal yang positif di dalam dirinya. Bahwa sekalipun saya sakit, saya masih berguna untuk orang lain. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri ke anak dengan memberikan porsi-porsi yang secukupnya sesuai dengan kekuatan dari anak ini. Kenali potensi anak. Mungkin anak dia memang kuat di sisi musik misalnya. Ya, kembangkan di sisi musik. Tetapi jangan kesannya adalah memaksa ya. Biarkan aja mengalir. Menerima anak betul-betul menerima apa adanya. Tidak memproteksi juga terlalu protek gitu. Ya, karena memproteksi tadi yang seperti saya bilang, memproteksi anak terlalu berlebihan juga akan membuat anak merasa tertolak. Berikan porsi-porsi yang secukupnya, yang seimbang, sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan dari si anak ini. Jadi juga jangan seperti dihindari atau seperti pura-pura nggak ada gitu ya. Jadi terus malah seperti dikamuflasekan gitu kan, gitu enggak itu enggak benar gitu. Kadang-kadang kan suka begitu juga ya, nggak benar. Yang sebetulnya bilang seperti itu ya. Kita berpikiran bahwa itu akan meredam perasaan itu, tapi sebetulnya malah ada sesuatu yang berkecamuk, yang beda ya. Karena itu kan identik dengan tanda petik ya membohongi ya Bu ya. Sekali katanya bilangnya white liar gitu ya, tapi tetap aja. Ya, karena apa? Sekarang akses informasi itu sangat terbuka lebar. Dia tidak mendapatkan dari orang tua, bisa dapat dari internet. Mbak Google itu luar biasa kan? Mbak Google itu mau tanya apa aja juga ada gitu. Ya, anak bisa mencari dari situ ketika tidak mendapatkan jawaban yang tepat yang menurut anak ini kayaknya aneh deh. Kenapa Bunda jawabnya seperti ini? Gitu. Aneh kayaknya. Dicarilah di Google. Ketika dicari di Google jawabannya tidak sesuai dan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh orang tua, anak juga akan merasa bahwa orang tua saya membohongi saya. Nah, itu akan membuat lagi anak menjadi tambah down. Ada apa sih? Kenapa saya dibohongin? Kenapa? Apakah saya tidak layak untuk mendapatkan penjelasan yang sebenarnya? Ya, dan kita juga nggak ya tadi tidak kenapa saya tidak layak, terus kemudian juga kenapa kok saya
kok ibu berbohong gitu, padahal berbohongnya itu adalah untuk tujuan baik, tapi ternyata si anak tuh juga ya tadi dengan adanya informasi tadi jadi anak lebih mengerti ya Bu ya. Iya. Ya, Ya. komunikasi yang terbuka itu sangat perlu ya Bu ya. Ya memang ya dengan bahasa anak, bagaimana memberikan pengertian. Karena anak sekarang itu jauh lebih bisa menerima ketika diberi pengertian dibanding dengan ketika diberikan satu statement pernyataan. Itu akan berbeda. Karena kalau pernyataan itu kan hanya satu kalimat dan satu arah. Ya, ya. Tapi ketika diajak berkomunikasi, anak bisa memahami, bisa mengerti. Seperti ini ya Bu ya, jadi duduk bareng dengan si anak, kita berdiskusi, kemudian juga kita bisa mengajak dia bertoleransi dengan perasaan tidak nyaman yang ada di dirinya, seperti itu ya Bu ya. Betul, betul. Dan karena anak dengan demikian mungkin anak itu juga bisa memiliki kemampuan untuk bisa lebih baik menangani perasaan di dirinya sendiri. Iya. Ya. Gitu. Nah, kemudian membantu anak untuk bangkit kembali gitu. Nah, ini bagaimana Bu? Ya, seperti yang tadi ya, contoh-contoh yang tadi. Kenali apa yang menjadi potensi anak. Ya, sehingga ketika di sisi itu anak bertumbuh kepercayaan, satu pengertian juga kepada anak bahwa sekalipun anak sedang sakit tapi masih bisa berguna. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak ya melalui potensi-potensi yang ada. Karena setiap orang terlahir itu pasti dengan satu keunikan dan pasti punya manfaat. Tidak mungkin orang itu nggak punya manfaat apapun. Pasti ada. Mungkin dia adalah anak yang ramah. Melalui keramahan itu bisa membuat orang lain juga bersukacita kan? Betul. Nah, hal-hal yang seperti itu sebetulnya hal-hal sederhana sih Bu Dahlia ya, yang bisa kita berikan kepada anak bahwa seringkali kan mungkin anak-anak yang mengalami sakit seperti ini merasa ya sudahlah, saya sudah nggak berguna lagi, kayak saya juga sakitnya seperti ini, buat apa gitu kan? Nah, inilah yang mesti ayah dan bunda, mami, papi juga harus memberikan satu pengertian kepada anak bahwa kamu tetap bisa melakukan satu hal yang berguna. Jadi beri semangat ya Bu ya. Jadi ya beri semangat dan pertama kita seperti ketahui, pahami sebenarnya apa sih yang disukai ini anak dan kita bisa ajak dengan tekun untuk melakukan hal tersebut ya Bu ya. Ya tentunya tapi dengan melihat kondisi anak ya. Mungkin kalau anak misalnya dia memang hobinya olahraga, ya mungkin nggak bisa ya Bu ya. Nah, tapi mungkin bisa dialihkan olahraganya, mungkin olahraga yang mengasah otak misalnya. Ya. Atau sekarang kan ada sport gamer ya, itu bisa melalui sport gamer. Ya betul. Iya, dan ya saya jadi ada contoh nih Bu, gitu. Jadi ada salah satu teman saya yang begitu anaknya umur berapa ya waktu itu masih SD, itu ketahuan bahwa anaknya itu disleksik gitu. Nah, jadi orang tuanya langsung si ibu ini langsung merasakan penolakan gitu bahwa kok saya dikasih anak seperti ini gitu, padahal dianya mampu sampai S3 gitu, orang tuanya jadi kakeknya nih anak juga profesor gitu. Nah, berarti dengan anak ini kan ada keterhambatan ya Bu ya gitu. Nah, jadi langsung orang tuanya itu dari tadinya memang ada penolakan, aduh gitu ya, tapi terus akhirnya orang tua ini switch gitu dan dia menemukan bahwa anak ini tuh pandai melukis gitu. Nah, jadi akhirnya diturutin lah gitu. Jadi tanda petik ya. Jadi terus di follow jadi ini anak setiap kali
merasakan sesuatu yang bisa dia tuangkan di lukisan, ya udah gitu, terus kanvas. ya betul gitu. Dan juga tidak apa namanya, tidak dipaksa kalau memang tidak bisa di sekolah formal gitu kan. Jadi akhirnya mereka di homeschooling gitu, tapi ininya diperbanyak gitu. Dan bahkan sekarang porsi yang tadi talenta menggambarnya itu menjadi bagus, dia sudah bisa menghasilkan lukisan di atas porselen, lukisan di atas baju, bahkan Museum of Art di New York pun mengundang untuk bisa luar biasa ya. Iya, ya luar biasa. Nah ini benar-benar akhirnya si ibu ini terjun gitu untuk bersama-sama mengikuti si anak gitu. Nah itu juga seperti ibu bilang tadi, ibu katakan tadi bahwa apa namanya, mungkin anaknya suka olahraga, tapi karena ada kondisi fisik yang lain-lain, nah itu juga ya jadi dia senang jalan gitu. Akhirnya terapinya harus ke gunung, Bu, gitu. Nah, pada saat ke gunung ini dia juga berjalannya itu tidak pakai sepatu, Bu, gitu. Karena nih anak bisa mengungkapkan bahwa apa namanya, telapak kaki dia itu bersentuhan dengan bumi itu seperti dia bersentuhan dan berbicara, berkomunikasi dengan apapun yang ada di bumi gitu. Nah, ya ini yang mungkin yang digali-gali, yang harus kita gali juga ke potensi setiap anak tadi ya, karena anak itu terlalu unik ya. Ya intinya orang tua juga menerima, Bu. Kalau tadi ya teman ibu tidak bisa menerima, di awal tidak bisa menerima dan kemudian tidak switch, ya nggak mau switch pikirannya, juga tetap menolak anak ini, apakah anak ini akan berhasil? Tentu anaknya juga akan menjadi anak yang tertolak. Betul. Ya memang betul-betul peran orang tua ini amat sangat penting ya, terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang tidak berkebutuhan khusus aja juga sangat memerlukan kehadiran orang tua. Iya. Memerlukan penerimaan diri, kehadiran kasih sayang orang tua. Apalagi yang berkebutuhan khusus. Ya memang saya bilang orang tua yang mendapatkan anak berkebutuhan khusus itu adalah orang-orang tua yang hebat, orang tua yang luar biasa. Iya. Teruji. Ya, karena kita pun harus belajar dari para orang tua ini. Karena kan tidak mudah. Ya. Selain kita juga belajar dari para orang tua ini pun banyak belajar dari anaknya yang spesial ini, gitu, karena mereka sangat spesial gitu. Nah, Bu, juga saya membaca tulisan Ibu bahwa kita tuh juga jangan ingkar janji kepada tuh anak gitu ya. Jadi kayak apakah jadi dalam hal ini apakah kita tidak perlu atau tidak usah memberikan janji sebelumnya gitu, daripada karena pasti ini akan menjadi luka tambahan ya, Bu ya. Iya. Ya, sedapat mungkin berjanjilah terhadap sesuatu yang bisa kita penuhi. Tetapi kalau yang tidak dapat kita penuhi, kita tahu nih, ya, udah pasti nggak bisa deh, nggak bisa dipenuhi. Sebaiknya tidak dijanjikan, tetapi beri pengertian kepada anak. Ya, contoh yang paling ini, misalnya anak hobinya adalah basket misalnya, ya, tetapi secara fisik tidak memungkinkan. Nah, orang tua kan mungkin karena kasihan sama anaknya bilang, ya sudah nanti ya, minggu depan kita main basket. Tetapi udah tahu tuh bahwa itu tidak mungkin bisa dilakukan. Jadi jangan berikan janji bahwa ya mari kamu bisa gitu ya, kamu boleh main basket. Padahal udah tahu nggak boleh gitu. Jadi sebaiknya tidak dijanjikan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Tapi berikan pengertian pada saat itu, berikan pengertian. Boleh nggak kakak kalau main basket nanti kakak akan menjadi begini-begini. Kakak nanti kelelahan. Kalau kelelahan kakak akan begini. Gitu. Yuk kita main yang lain. Misalnya gitu. Ya. Betul ya. Jadi kita tetap di dalam
spektrum itu, tapi kita alihkan mungkin yang lebih ringan ya, gitu ya. Ya misalnya mungkin Ya. basketnya. Dan juga ini mungkin juga Bu, kita tidak, pada anak itu kita tidak perlu menuntut yang berlebihan. Iya. Jadi misalnya itu sudah pasti. Kalau zaman dulu kan, kalau zaman dulu kan sekolahan itu selalu sudah meranking anak ya, gitu. Ini buat general ya, gitu. Jadi nanti anak itu kalau kamu nggak di ranking 1, gitu. Nah, itu juga bahaya ya Bu ya. Ada target yang sudah diberikan oleh orang tua ya Bu ya, yang berlebihan. Nah, sepanjang yang saya pelajari juga ya Bu ya, kenapa orang tua seringkali menuntut seperti itu berlebihan? Karena ada kebutuhan batinnya juga, kebutuhan-kebutuhan dari orang tua yang mungkin tidak dia dapatkan ketika dia bertumbuh. Contoh saya nih, contohnya saya. Tadi saya di awal saya bilang saya mau jadi psikolog, tetapi saya nggak jadi gitu ya, karena satu dan lain hal. Kemudian saya nggak jadi masuk di psikolog karena cita-cita yang tidak tersampai itu. Mungkin orang tua akan menuntut anak untuk menggantikan posisinya menjadi seorang psikolog. Padahal mungkin anaknya nggak mau. Atau mungkin orang tuanya dulu pengen banget bisa main musik. Akhirnya dituntutlah anak, kamu harus bisa main. Kamu harus main musik. Dilesin ini, lesin itu, segala macam gitu ya. Dituntut bahwa kamu harus bisa. Anaknya nggak mau. Kok saya nggak suka, kok saya nggak mau gitu. Iya. Gitu. Jadi ada keterpaksaan di diri anak itu ya. Iya. Dan jadi, anak juga seringkali jadi merasa juga nggak dipercaya kan, ketika dituntut berlebihan itu juga nggak merasa bahwa mama kok nggak percaya sih, saya kan nggak suka gitu. Jadi kayak dipaksa. Gitu. Juga ini ya Bu, tadi labeling ya, itu udah tadi kita sudah bahas. Jadi kayak, nah itu jangan, kadang-kadang kita suka keceplosan gitu, apa misalnya kamu nih males banget sih gitu, jam segini nggak bangun-bangun gitu misalnya, gitu, atau kamu sih pemalas gitu, atau menggunakan kata-kata yang ejekan yang cenderung ke fisik, cenderung ke mental, itu juga nggak boleh ya Bu ya. Saya ada satu kasus saya tangani Bu Dahlia. Seorang perempuan sudah berusia cukup banyak ya usianya, udah sekitar 40-an, udah 40-an. Ketika kecil dia seringkali di label, diejek sih sama teman-temannya karena rambutnya terlalu banyak, tebal sekali rambutnya. Padahal kan rambut banyak tuh bagus ya. Tetapi dia sering dikatain gitu loh. Ih, kamu rambutnya kayak singa. Bahkan oleh om dan tantenya, dia sering kali diajak begitu. Rambutnya si Dede lebih bagus dari kamu. Kamu rambutnya begitu kayak singa. Dia marah ketika mendapatkan itu, Bu. Dan apa yang dilakukan? Dia cabutin rambut. Jadi rambut dia tuh dia sering cabut. Dan itu terus sampai dia dewasa. Kalau dia stres, dia cabutin rambut. Sampai ada agak botak gitu. Karena dari hal yang sepele kelihatan. Itu ya kalau di dalam ruang konseling memang banyak hal yang kita anggap sepele ya, tetapi memberikan dampak yang sangat merusak. Jadi si ibu ini tahu sendiri bahwa sebetulnya masalahnya ada di situ ya, karena sebetulnya rambutnya tebal, jadi akhirnya dia tidak sadar, dia cabutin begitu. Iya. Nah, apakah mana Bu itu si ibu ini? Kenapa? Sekarang gimana? Oh iya, karena dia masih bersyukur ya, bersyukurnya ketika dilayani ini ke konseling ditemukan kan akarnya adalah akar masalahnya adalah karena dia seringkali dibully oleh
teman, oleh lingkungannya bahwa rambutnya ini, kemudian dibandingkan sama adiknya, merasa dia tidak cantik dan lain-lain. Maka berproseslah untuk melakukan pemulihan, yaitu menerima apa yang menjadi keterlukaannya, kan dia terluka di situ, jadi berproses untuk itu. Begitu, Bu. Oke, saya jadi ingat anak saya. Tapi saya nggak tahu kenapa gitu, padahal bulu matanya bagus banget tadinya, jadi dia tuh kalau ini sambil tidur gitu dia cabutin satu-satu, tapi itu ini aja sih, kebiasaan aja gitu. Ya bisa banyak hal sih, Bu. Kebiasaan itu pun juga bisa banyak hal ya. Mungkin hanya untuk pelarian ketika mengalami satu masalah, itu adalah tempat dia untuk menyembunyikan, bersembunyi ya, kan enak tuh. Ada juga kan orang yang gigit kuku. Ya, nah itu gigit kuku karena apa? Karena dengan gigit kuku itu merasa nyaman. Karena saya juga masih ada kadang-kadang kalau lagi banyak banyak pikiran, itu nggak sadar gigit kuku gitu. Iya. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang masing-masing itu untuk pelampiasan satu perasaan atau satu stressful condition gitu, bisa memang macam-macam ya gitu. Tapi kadang-kadang kenapa, Bu? Sebagai tempat pelarian untuk bersembunyi ya dari persoalannya. Gitu. Ya. Tadi Ibu sudah mengatakan banyak ya ini step by step-nya. Coba kita dulu, apakah ada yang bertanya? Tidak ada ya. Oke, ini yang atau teman semuanya yang apabila ingin bertanya kepada Ibu Lina, dipersilahkan loh, ditulis saja di chat atau di kolom komen ya, di kolom komen kalau di live IG-nya seperti itu. Nah, Ibu, apalagi nih kalau jadi untuk tadi bisa mengembalikan perasaan tertolak tersebut menjadi perasaan penerimaan, itu stepnya yang tadi itu ya, Bu ya. Jadi ada 6 step itu. Iya. Ya. Nah, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menemukan sebetulnya apa sih masalahnya, itu bagaimana, Bu ya? Ya, sebaiknya sih ditolong ya oleh konselor untuk konseling, karena seringkali orang yang mengalami itu kan nggak menyadari, Bu, dan nggak taunya kenapa ya saya emosian gitu, kenapa ya saya sulit untuk baru mengalami hal yang sangat tidak nyaman itu kalau memang udah mencapai puncak, tapi seringkali nggak tahu kenapa saya menjadi orang yang pemarah atau kenapa saya menjadi orang yang minder. Nah, untuk hal seperti itu perlu ditolong oleh orang lain, terutama konselor ya, atau psikolog, sehingga bisa dibantu untuk menemukan akar masalahnya. Nah, ketika sudah ketemu akar masalahnya, barulah akan diproses untuk melakukan proses pemulihan. Makanya kalau tadi di awal Ibu sudah membacakan motonya saya, move on from the past, ya. Jadi move on lah dari masa lalu. Ngapain kita terus ada di situ, ya? Move forward to the future. Kita bergerak untuk ke masa depan. Masa depan itu untuk apa? Supaya kita bisa menikmati kasih Tuhan. Karena itu tujuan kita kan hidup adalah untuk menikmati kasih Tuhan. Kalau kita masih ada di dalam masa lalu, itu akan terus terkurung di situ. Kita nggak akan bisa melangkah untuk ke masa depan. Apalagi untuk menikmati kasih Tuhan. Iya. Jadi ini ya, jadi malah bukannya bisa move on, malah makin menggunung ya di sini ya. Jadi ada perasaan-perasaan yang kurang nyaman tadi ya. Stuck di masa lalu.
Iya, stuck di masa lalu, betul. Ya, nah itu dengan konseling ini biasanya berapa sesi, Mbak Bu Lina? Tergantung sih Bu Dahlia, tergantung dari satu yang paling penting adalah kemauan dari si konselingnya. Ya, kalau konselingnya tidak mau, misalnya konseling ini didorong oleh orang lain, tapi dia sendiri nggak mau, dia merasa saya tidak punya masalah, ya itu butuh waktu yang lebih panjang, karena harus menumbuhkan dulu rasa keinginan dia, kemauan dia untuk dia berubah dan memberikan kesadaran bahwa ada sesuatu yang menghambat pertumbuhan dia. Ya, biasanya itu akan memakan waktu yang lebih lama. Tetapi kalau orang tersebut memang saya mau untuk istilahnya saya mau untuk dipulihkan gitu ya, itu akan lebih cepat. Dan ini akan dengan sesi-sesi konseling selalu ya Bu ya? Iya. Tidak perlu obat kan ya Bu? Tidak ada obat yang seperti antidepresan atau apa ya, gitu? Tergantung Bu ya, tergantung apakah orang tersebut juga sudah sampai mengalami halusinasi, paranoid yang berlebihan, ya kesulitan betul-betul sulit tidur atau sulit berelasi dengan orang yang sudah punya dunia sendiri gitu ya. Kalau memang sudah mencapai yang seperti itu, memang perlu penanganan dari psikiater, perlu ada obat. Tetapi sejauh untuk masalah-masalah emosi, ya itu dengan konseling aja bisa. Oke, baik. Nah, kalau kita dalam sesuai dengan topik perbincangan kita kali ini adalah kita kan menolong anak ya. Nah, anak yang dengan merasa bahwa dia tertolak atau merasakan adanya penolakan. Nah, ini berarti yang di counsel, yang di yang dirawat itu dari ibunya juga ya, dari orang tuanya agar bisa menularkan itu ke anak ya. Karena kalau misalnya anaknya tadi masih balita seperti itu, apakah dia sudah bisa menerima juga konseling, Bu? Ya mungkin agak sulit ya Bu, bukan nggak bisa. Tetapi yang paling utama yang tadi juga saya udah katakan, peran orang tua dan orang-orang di sekitarnya itu sangat mendukung. Kalau anak tersebut dikonseling tetapi lingkungannya tidak mendukung, ya juga akan sulit. Karena anak ini kan belum punya kemandirian ya untuk dia bertanggung jawab betul-betul terhadap bagaimana perilakunya dan lain-lain gitu. Betul-betul masih bergantung kepada orang lain yang lebih senior, kakaknya, orang tuanya, gitu, lingkungannya. Itu diperlukan sekali untuk mendukung. Jadi betul seperti yang Bu Dahlia tadi bilang ya, orang tuanya juga perlu memahami bagaimana. Mungkin kalau misalnya orang tuanya juga punya satu, kalau saya bilangnya ada tema hidup yang tertolak ya, itu kan mungkin juga punya dampak pada saat ini gitu ya, pada saat menjadi seorang ibu. Nah, dampak ketertolakan itu juga kan macam-macam yang tadi saya uraikannya. Itu juga akan berdampak bagaimana orang tua memberikan pola asuh kepada anak, mendidik anak itu juga akan berpengaruh. Jadi ya sebaiknya memang kalau mungkin orang tua juga mengalami kesulitan, ya orang tuanya juga boleh untuk dikonseling juga supaya bisa memahami bagaimana caranya menangani anak-anak ini. Betul. Jadi ini ya benar juga. Jadi saya juga pernah berkonsultasi atau berdiskusi dengan teman yang mendalami seperti wellness gitu ya, mindfulness gitu. Nah itu jadi kita dari orang tua, sebagai orang tua harus membersihkan dulu juga ya. Jadi kita membersihkan dari masa lalu kita juga sebelum kita bisa menolong anak kita. Iya. Seperti itu ya. Ya, move on from the past, Bu. Aduh, Ibu Lina, ini kita waktunya nggak kerasa banget sudah. Oke, sudah 1 jam lebih dan ya terima kasih banyak Ibu Lina. Ini ada
sebentar ya, saya cek apakah ada pertanyaan. Mbak Riris, Mbak Maria, apakah ada pertanyaan yang masuk ke sana? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, oke. Jadi Ibu Lina, apakah kita jadi tadi kita sudah bahas banyak tentang penolakan ini, jadi tentang intinya kita bagaimana kita bisa move on from the past dan juga kita bisa berdamai dan merasakan itu bersama begitu ya. Terus kemudian kita cari solusinya bersama dan kita tidak boleh melabel-label begitu ya Bu Lina ya. Nah, Bu Lina boleh diberikan satu konklusi selain tadi kalau saya bisa menyimpulkan atau saya mengambil summary bahwa kalau untuk anak-anak terutama untuk anak-anak yang sekarang sedang berjuang melawan kankernya, para orang tua janganlah terlalu overprotected ya. Jadi para orang tua ataupun orang tua juga tidak perlu memberitahukan kepada tidak perlu atau mungkin bisa kita ajak juga ya Bu Lina sekelilingnya gitu, misalnya adik kakaknya atau mungkin kalau dia masih sekolah mungkin teman-temannya gitu. Jadi supaya anak ini juga merasakan bahwa dia sama seperti yang lain gitu ya. Ya, Bu. Mungkin secara singkat yang harus dilakukan adalah menerima anak apa adanya, ya, tidak melebihkan, tidak mengurangi, tapi ya seperti anak tersebut apa adanya. Penerimaan diri itu yang sangat penting dan akan memberikan dampak yang positif untuk anak. Ya, ya. Jadi bahwa semuanya itu berharga ya, bahwa anak tersebut juga berharga dengan apapun kondisinya seperti itu ya. Ya. Oke. So, terima kasih banyak Bu Lina atas bincang-bincangnya hari ini. Kita sudah jam 11:13 dan buat teman-teman semuanya di sini apabila menghadapi hal-hal tersebut tadi bisa menghubungi Ibu Lina ya Bu, bisa menghubungi Yayasan Busur Emas dan juga langsung ke Ibu Lina juga. Dan Ibu Lina ada Instagramnya di Lina_Williarto ya. Nah ini kemarin saya nyarinya kurang i, jadi ternyata Willy WILLI Yarto. Iya. Jadi kurang i ya Bu ya. Iya kurang i, makanya nggak gitu. Dan kemudian saya juga nyari Linawati karena ibu kan namanya Linawati, jadi ternyata ya. Iya, jadi teman-teman kita menghubungi ke ini juga ya, ke Yayasan Busur Emas atau ke Yayasan Duta Pembaharuan juga bisa. Oke, jadi di dua yayasan tersebut ya, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang hadir di sini pembaharuan dan juga tadi bisa langsung DM. Pun juga boleh langsung DM atau bicara dengan kami di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nanti kami bisa menghubungkan ke Ibu Lina ya. Juga ibu-ibu yang lain gitu kalau di Yayasan Busur Emas ya. Ya. Oke, so terima kasih banyak Ibu Lina atas waktunya untuk bincang-bincang kita yang sangat berharga pagi ini. Ada pesan lain Ibu untuk ke teman-teman ini karena kita sebentar lagi tidak terasa sudah akan menghabiskan tahun 2021 dan kita juga masih dalam masa pandemi gitu, dan ini pun juga banyak orang, tidak hanya anak-anak, yang merasakan bahwa kayak ini kita lagi ditolak kali gitu, kita lagi diapain sih nih gitu sama Tuhan gitu. Jadi itu kan sangat suatu statement yang sangat sebenarnya bombastis ya. Kita nggak boleh seperti itu gitu. Nah, jadi apa pesannya nih Bu gitu supaya semuanya tetap bersemangat dan semua kita bisa menerima ini dan bisa menghargai kondisi ini gitu. Ya, yang pertama ya sebetulnya sama sih Bu, segala sesuatu akan bisa kita jalani dengan baik, dengan nyaman, dengan
sukacita ketika kita bisa menerima. Jadi mari kita sama-sama menerima kondisi yang ada, memperbanyak juga hal-hal yang positif ya, karena di dalam masa pandemi ini banyak hal positif sebetulnya yang bisa kita lakukan. Berrelasi dengan orang rumah dengan lebih baik, memperlengkapi diri kalau yang memang hobi belajar. Kayak saya sekarang banyak sekali ngikutin yang dari Zoominar. Kalau dulu kesulitan, ya. Dulu kesulitan karena saya kalau pagi sampai sore kan masih kerja. Kalau sekarang kan banyak Zoominar yang malam hari sehingga masih bisa memperlengkapi diri, ya. Jadi menerima keadaan apapun itu, bersyukur itu yang sangat penting, ya. Dan jangan lupa jaga prokes. Betul. Tetap sehat. Terima kasih Bu Dahlia atas kesempatannya. Sangat senang sekali bisa berbagi di sini dengan para orang tua hebat dan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke. Terima kasih juga Ibu Lina atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lina dan juga kepada Yayasan Busur Emas atas kerjasamanya. Jadi kita sebulan sekali nih Bu, kita ada konseling seperti ini melalui bincang-bincang, dan ini semua tentunya berharga buat pemirsa, buat seluruh yang join di sini, dan bagi yang belum sempat join pagi ini masih bisa mendengarkan juga, nanti akan dipost di IGTV-nya Yayasan Kanker Anak atas kerjasamanya, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang bergabung pada pagi hari ini. Dan betul, kita tetap walaupun kondisi sudah semakin membaik, kita tetap harus jaga prokes ya Bu. Ya, betul. Nah, sehat-sehat. Terima kasih. Dan jangan lupa kita juga senyum, tidak untuk anak-anak saja, tapi juga kita senyum sehat semuanya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan di berikutnya. Terima kasih dan selamat weekend semuanya.